Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Daya Arya Pramana, nomor 9, kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian darsana, sistem filsafat Hindu, dan sadarsana. Yang pertama yaitu pengertian darsana. Darsana adalah bagian dari kesusastraan Hindu yang memerlukan kecerdasan yang tajam, penalaran, dan perasaan. Karena masalah pokok yang dibahasnya merupakan intisari dari pemahaman Weda secara menyeluruh di bidang filsafat. Filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan satu bagian integral dari agama. Istilah lain dari darsana adalah manasastra yang artinya pemikiran atau renungan filsafat. Bicara sastra berarti menyelidiki tentang kebenaran filsafat, tarka artinya spekulasi, dan srada berarti keyakinan atau keimanan. Kata darsana berasal dari urat kata dars yang artinya melihat, dan selanjutnya menjadi kata darsana atau kata benda yang artinya penglihatan atau pandangan. Kata darsana dalam hubungan ini berarti pandangan tentang kebenaran filsafat. Ilmu filsafat merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengungkapkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang dijadikan landasan untuk hidup yang dicita-citakan. Kedua, saya akan membahas tentang sistem filsafat Hindu. Ilmu pengetahuan adalah suatu nilai yang sudah komprehensif, sistematis, dan koheren, bahkan sampai terkesan teoritis jika kita ingin menganalisa lebih dalam. Ilmu pengetahuan sudah menjadi satu kebutuhan bagi manusia. Ada 9 cabang darsana yang dikenal dengan istilah Nawadarsana. Istilah Nawadarsana merupakan penggabungan Sadarsana atau Astika dengan filsafat Nastika, yaitu aliran filsafat yang tidak mengakui otoritas Weda, sehingga disebut dengan filsafat heterodoks. Berikut adalah 3 sistem filsafat Nastika. Yang pertama yaitu Charvanaka atau aliran filsafat materialistis. Intisari dari ajaran filsafat Charvanaka menitik beratkan untuk mencari kesenangan duniawi saja. Sistem filsafat ini tidak mempercayai adanya surga dan neraka dan terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta. Aliran filsafat ini bersifat ateis. Ada 2 jenis pengikut Charvanaka, yaitu durta atau licik dan tidak terpelajar, susiksita atau terpelajar. Salah satu pengikut susiksita yang terkenal adalah Vatsyana yang terkenal dengan bukunya Kama Sutra. Yang kedua yaitu Jaina atau kemenangan duniawi. Pencetus aliran filsafat ini adalah Mahavira yang nama aslinya Vardhamana. Jaina merupakan aliran filsafat yang bersifat ateis. Filsafat Jaina percaya seseorang dapat mencapai kebebasan rohani seperti guru mereka. Ada 2 golongan Jaina, yaitu Digambara atau golongan yang sangat fanatik dan bahkan telanjang bulat, dan Svetambara atau golongan yang lebih moderat menggunakan pakaian seputih. Bisa dikatakan filsafat Jaina bersifat pragmatis realistis. Yang ketiga yaitu Buddha. Filsafat Buddha didirikan oleh pengikut sang Buddha, Siddhartha Gautama yang dinasti Sakya. Ajaran filsafat Buddha meliputi Catur Arya, Satyani atau 4 kebenaran mulia, Pratitya Samutpada atau 12 hal yang menyebabkan penderitaan, dan Astamarga 8 jalan yang benar. Oke, yang ketiga saya akan membahas tentang sadarsana. Sadarsana berasal dari 2 suku kata, yaitu sad yang memiliki arti 6 dan darsana yang berawal dari kata dars yang artinya melihat. Kemudian dirubah menjadi kata benda yaitu darsana yang artinya penglihatan atau pandangan. Jadi sadarsana artinya 6 cara pandangan tentang kebenaran. Adapun bagian-bagian dari sadarsana yaitu 1. Nyaya darsana, 2. Vaisheshika darsana, 3. Samkhya darsana, 4. Yoga darsana, 5. Mimamsa darsana, dan yang ke-6 yaitu Vedanta darsana.
Pengertian bagian-bagian Sadarsana 1. Nyaya Darsana. Pendiri ajaran ini adalah Rsi Gautama. Beliau juga yang menulis Nyaya Sastra atau Nyaya Darsana, yang secara umum juga dikenal sebagai Tarka Veda atau diskusi tentang suatu darsana atau pandangan filsafat. 2. Vaisesika Darsana. Vaisesika merupakan tambahan dari filsafat Nyaya. Vaisesika mengambil nama dari kata Visesa yang artinya kekhususan. Vaisesika Darsana ini dipelopori oleh Rsi Kanada. 3. Samkhya Darsana. Samkhya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pencacahan atau perhitungan. Ajaran ini merupakan filsafat yang menerima 24 kebenaran dari prakti atau alam benda dan 25 kebenaran dari purusa atau jiwa. Pendiri dari filsafat ini adalah Sri Kapila Muni. Yang keempat yaitu Yoga Darsana. Yoga berasal dari kata yuj yang artinya menghubungkan. Yoga yang didirikan oleh Maharishi Patanjali merupakan cabang atau tambahan dari filsafat Samkhya. Yang kelima yaitu Mimamsa Darsana. Mimamsa adalah penyelidikan ke dalam bagian lebih awal dari kitab suci Weda. Mimamsa sebenarnya bukanlah cabang dari sistem filsafat, tetapi lebih tepat disebut sebagai suatu sistem penafsiran Weda di mana diskusi filosofinya persis seperti ulasan kritis pada Brahmana atau bagian virtual dari Weda yang menafsirkan kitab Weda dalam pengertian berdasarkan arti yang sebenarnya. Pendiri dari filsafat Mimamsa adalah Maharishi Jaimini. Yang keenam yaitu Vedanta Darsana. Istilah Vedanta berasal dari kata Veda Anta yang artinya bagian terakhir dari Veda atau intisari dari Veda, yaitu ajaran yang terkandung dalam kitab Upanishad. Ajaran ini dipelopori oleh Rsi Vyasa. Sumber ajaran Vedanta ini adalah Vedanta Sutra atau Brahma Sutra yang disusun oleh Sri Vyasa Dewa. Oke, sampai di situ video penjelasan tentang pengertian Darsana, sistem filsafat Hindu, dan Sadarsana dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.